panjang. Ada nggak tips-tips untuk pas ya inilah ya orang-orang yang mau berpuasa tapi ada riwayat sakit mahnya? Hmm. Ya, jadi kalau yang saya baca, kalau misalnya pada seorang sakit MAH itu, jadi dilihat dulu. Jadi sakit MAH itu kan atau dispepsia itu kan dia bisa fungsional, bisa organik. Biasanya kalau yang fungsional itu sakit MAH-nya tuh muncul kalau misalnya dia makannya nggak teratur, dia minum kopi, makan coklat, makan makanan gorengan, terus habis itu pola makannya berantakan tuh muncul tuh sakit MAH-nya. Itu namanya dia dispepsianya fungsional. Kalau misalnya yang seperti ini itu biasanya boleh puasa. Kalau misalnya dia puasa justru kadang-kadang eh, apa namanya gejala MAH-nya itu justru membaik gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada kerusakan organ, sakit MAH-nya itu bukan karena ada kerusakan organ, misalnya kayak tukak lambung gitu, itu silakan puasa. Tapi sebelumnya ya tentu harus konsultasi dulu ke dokter ya gitu sebelum dia memutuskan untuk berpuasa gitu. Tapi kalau misalnya ada gangguan sakit MAH yang organik, kayak misalnya ada tukak atau ada polip atau keganasan gitu misalnya, itu memang nggak disarankan karena biasanya gejalanya akan jadi lebih berat. Dia ada mual muntah berat misalnya kan, kalau misalnya kayak gitu. Terus atau ada perdarahan, itu memang sama sekali nggak disarankan untuk puasa. Nah kalau misalnya untuk yang sakit MAH fungsional itu tipsnya mungkin bisa nanti konsumsi obat penekan asam lambungnya itu pada saat sahur supaya produksi asam lambungnya pada selama dia puasa itu nggak meningkat gitu. Nah untuk makanan-makanannya pada saat dia sahur dan berbuka harus menghindari makanan-makanan yang merangsang untuk timbulnya sakit MAH. Jadi biasanya makanan yang terlalu berlemak kayak terlalu gorengan, terus kopi gitu, soda atau yang pedas-pedas. Nah, itu sebaiknya dihindari sama sekali gitu. Kalau misalnya orang sakit MAH kan harusnya dia makannya small frequent kan. Dia harusnya Ya. porsinya kecil tapi sering gitu. Tapi karena itu nggak mungkin dijalankan pada saat puasa karena kita 14 jam itu nggak boleh makan. Jadi ya caranya seperti itu gitu. Makannya pada saat dia nanti tidak berpuasa, makan dengan pola makan yang bergizi seimbang tadi, sesuai dengan pola gizi seimbang, tapi jangan lupa disertai dengan obat penekan asam lambungnya itu gitu. Kalau makanan-makanan khusus berarti nggak ada yang harus dikonsumsi dok ya, tapi justru menghindari makanan-makanan yang merangsang ya? Makanan khusus untuk orang sakit MAH maksudnya? Iya, iya. Selama berpuasa gitu ya? Mhm. Nggak ada sih kalau untuk makanan khusus, cuman menghindari aja sumber-sumber makanan yang bisa merangsang. Kalau untuk makanan khusus yang dikonsumsi sih sebenarnya nggak ada. Diabetes itu kan dia kan ada kesulitan juga misalnya kalau dia untuk menjaga gula darahnya, karena kadang kan kalau puasa itu kan nanti dia harus nanti ternyata waktu berbuka dia terlalu banyak makannya sehingga jadi tiba-tiba langsung naik lagi atau gimana gitu. Nah itu ada tips nggak Iya. untuk kira-kira bagaimana menjaganya supaya tetap stabil dalam kondisi penyakit seperti itu dok? Iya, kalau untuk sakit diabetes ya, ini juga sering kan jadi pertanyaan gitu. Kalau misalnya orang sakit gula tuh sebenarnya boleh apa enggak gitu puasa. Lagi tetap harus sebelum dia puasa dia harus konsultasi dulu ke dokter untuk tanya dulu sama dokternya kira-kira kondisinya gimana. Kalau misalnya setelah konsultasi kadar gula darahnya selama ini misalnya cukup terkontrol dengan obat, mungkin bisa puasa gitu. Tapi kalau untuk pola makan, tidak ada pola makan yang khusus karena orang sakit gula itu juga kan kita edukasi untuk mengkonsumsi pola gizi seimbang. Jadi dia nggak ada pola makan yang khusus untuk orang yang sakit gula gitu. Tapi cuman komposisinya aja yang kita mainin di situ. Jadi kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang sakit gula itu biasanya kan kita bagi-bagi tuh porsi makannya. Pagi biasanya berapa persen, siang berapa persen, snacknya berapa persen. Biasanya orang sakit gula kita edukasi untuk makan 3 kali makan besar, 2 sampai 3 kali makan selingan gitu kan. Tapi ini kan dia cuma bisa makan 50% harus dipenuhi pada saat dia buka puasa, 40%-nya pada saat sahur dan 10% pada saat dia setelah dia sholat taraweh gitu. Ya.
Tipsnya sih kurang lebih sama, jadi dia sahur juga harus sedekat mungkin dengan waktu subuh. Terus yang paling penting di sini harus diperhatikan tadi yang konsumsi karbohidrat kompleks. Ini agak lumayan penting sih untuk pasien DM karena inilah salah satu yang bisa menjaga kadar gula darah tuh cukup stabil karena karbohidrat kompleks itu kayak beras merah tadi yang saya bilang beras merah, oatmeal, terus kentang dengan kulitnya, jagung itu tuh seratnya tinggi. Jadi kalau misalnya kita konsumsi dia nggak akan cepat diserap. Jadi dia diserap dengan pelan-pelan gitu. Jadi dia nggak akan menaikkan kadar gula darah dengan cepat gitu. Jadi memang sangat disarankan kalau misalnya orang dengan diabetes mau berpuasa pada saat dia sahur dan berbuka gitu. Terus jangan lupa juga protein dan lemak baiknya di sini. Hindari yang digoreng dalam minyak banyak itu harus dihindarin gitu ya. Nah, terus pada saat berbuka puasa itu minuman yang berlebihan itu juga dihindari gitu. Jadi jangan sampai dia terlalu banyak makan manis pada saat dia buka puasa itu bisa-bisa nanti takutnya hiperglikemi setelah dia buka puasa gitu kan. Apalagi kebiasaan orang Indonesia yang harus minum manis pada saat buka puasa tuh agak bahaya buat orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi kurma pun sebaiknya jadi jangan lebih dari 2 lah gitu. 2 aja tuh kalau bisa 1 atau 2 udah cukup gitu. Jangan terlalu banyak karena kurma itu meskipun dia cukup bagus, dia mengandung serat kan, tapi dia itu sangat-sangat tinggi karbohidrat sederhananya. Gula sederhana itu juga lumayan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya konsumsi berlebihan pada orang yang diabetes itu ada resiko untuk meningkatkan kadar gula darah dengan cepat gitu dan itu kan nggak kita inginkan juga kan kalau untuk diabetes gitu. Yeah. Yang paling penting sih harus monitor kadar gula darah lebih 2-4 kali per hari sama puasa karena apalagi dengan orang-orang diabetes dengan insulin itu kan resiko hipoglikeminya di situ lebih besar kan gitu. Orang-orang diabetes itu juga harus kita kasih tahu kapan mengenali tanda-tanda hipoglikemi gitu. Jadi kalau udah mulai pusing, keringat dingin, terus rasa-rasa mau pingsan, itu anjurkan langsung batalkan puasanya gitu. Jadi kalau bisa 2-4 kali per hari itu harus dilihat harus dimonitor kadar gula darahnya. Biasanya kan mereka di rumah punya tuh alat untuk cek kadar gula darah itu gitu. Jadi harus dimonitor dengan ketat kadar gula darahnya gitu. Kalau misalnya ada penurunan kadar gula darah yang sangat rendah atau sangat tinggi ya puasanya harus segera dibatalkan. Oke, mungkin teman-teman itu aja dulu untuk sesi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Mutia sudah meluangkan waktunya. Ya, terima Semoga kasih. bermanfaat. Jadi saya dan Dr. Oka Ilham mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya bisa penuh ya. Iya, semoga penuh ya. Dr. Mutia dan teman-teman bisa menjalankan dengan penuh hikmat. Amin, amin. Ya, jangan lupa teman-teman mungkin like sama subscribe-nya. Kalau ini sangat bermanfaat, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman dan saudaranya.